Terus tadi kan kita udah bahas sempat bendungan Y Sekampung. Nih saya sekarang penasaran dengan proyek bendungan Pidekso, Pak. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit nih, Pak. Gimana sih manfaatnya ataupun proses proyek ini sendiri gitu, Pak? Jadi memang Bendungan Pidekso itu salah satu program bendungan di bawah Kementerian PUPR. Jadi bendungan ini termasuk di dalam proyek strategis nasional atau PSN. Jadi bendungan ini memang salah satu produk terbaik dari PP ya. Oh, gitu. Karena PP itu sudah bisa membuktikan bahwa proyek ini bisa berhasil dipercepat, Mbak. Mungkin percepatannya hampir 10 bulan, Mbak. Jadi progres di Oktober itu 83% di rencana, tetapi kita bisa selesaikan 100% di bulan Oktober, hanya sedikit yang sisa sampai November-Desember. Proyek Pidekso ini merupakan proyek yang tadinya itu banyak kendala, Mbak, banyak masalah. Tapi dengan komitmen dan inovasi dari PP mampu menyelesaikan proyek itu dengan baik, yaitu dipercepat hampir 8-10 bulan dengan mengedepankan kualitas dan safety yang bagus. Mungkin seperti itu untuk Pidekso. Nah Pak, selain bendungan Pidekso, ada lagi nggak sih Pak proyek-proyek yang mungkin menarik untuk diceritakan selama Bapak menjalankan proyek-proyek yang dicanangkan pemerintah tahun ini, Pak? Ya, ada, Mbak. Jadi di daerah Bandung, di Kabupaten Bandung itu ada proyek Floodway Cisangkui. Jadi proyek untuk pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Bandung. Karena di situ merupakan tahu ya, Pak, kemarin sempat banjir parah ya, Pak. Banjir ya, karena dia cekungan sehingga pada saat musim penghujan turun daerah itu bisa tergenang. Makanya dibikin sudetan irigasi ke daerah Sungai Citarum. Yang paling berat masalah lahan ya, Pak. Jadi di mana-mana sekarang permasalahan lahan menjadi permasalahan utama karena proyek strategis nasional itu bergerak bersamaan sehingga banyak sekali ada beberapa lahan yang memang belum bebas. Tetapi karena argo proyek udah jalan, kontraknya harus sesuai dengan schedule awal, makanya sosialisasi itu menjadi hal yang paling poin penting ya, menjadi prioritas kita supaya masyarakat ikut aktif mendukung proyek ini. Nah itu gimana tuh Pak? Kan soal sosialisasi ini sendiri kan sebenarnya tricky ya Pak. Bisa mudah kalau misalnya memang masyarakatnya mengerti, tapi ada juga kan yang agak sulit ya Pak, agak alot apalagi kalau mereka misalnya sudah tinggal lama di wilayah itu. Nah itu gimana tuh Pak menyikapi hal itu Pak? Jadi kita harus pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat, dengan memberikan pemahaman-pemahaman bahwa misi kita di sini adalah untuk membangun proyek untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga kita tidak ada intimidasi ke masyarakat, dan masyarakat tersebut kita akomodir pendapat-pendapatnya. Kemudian kita juga ada program yang namanya CSR ya, itu untuk masyarakat. Mungkin kita melihat kepentingan di masyarakat yang paling urgent apa, nanti kita dapat memberikan suatu CSR tersebut. Terus untuk tenaga-tenaga lokal itu juga kita mempekerjaan dengan program padat karya, dengan mengakomodir tenaga yang punya skill. Nah itu semua kita akomodir sehingga kita bisa memberikan trust kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut mendukung untuk percepatan pembebasan lahan tersebut. Jadi bisa dikatakan masyarakat diajak untuk ikut berkontribusi dalam proyek ini gitu ya Pak? Betul Mbak. Terus ini juga Mbak, untuk percepatan proyek di perusahaan kita juga mengedepankan yang namanya teknologi konstruksi Mbak. Kita ada yang namanya BIM itu untuk mengintegrasikan semua program. Jadi untuk permodelan desain serta perhitungan yang ada di dalam rencana, sehingga mempermudah dan mempercepat kita untuk membuat suatu desain ya, implementasi desain. Itu sudah diterapkan di seluruh proyek di Indonesia tentunya. Karena ya ini, PP kan sebagai leadernya di BIM ya. Gitu Mbak. Jadi memang sangat udah teknologinya udah canggih, kita sebagai leadernya, sehingga proyek-proyek kita yang bisa dipercepat akan kita percepat untuk mendukung percepatan proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Jadi udah terdepan ya Pak dalam proyek infrastruktur. Oke Pak, itu kan tadi yang mungkin ceritanya menarik atau kisahnya sukses gitu ya Pak. Nah ini yang challenging gitu Pak, yang agak lebih menantang gitu proyeknya, yang mungkin banyak kesulitannya gitu, tapi akhirnya bisa terselesaikan juga, itu di mana Pak? Ya mungkin kita sebenarnya kalau di dunia konstruksi mengerjakan dam kan udah banyak Mbak ya. Tetapi di sini permasalahan pemecahan ketika
ada suatu lahan yang belum bebas dan pendanaan dari pemerintah kurang. Sehingga kita harus ikut berkontribusi di situ lewat dana talangan badan usaha. Contohnya di Waduk Bidekso sendiri kita melakukan talangan dana badan usaha itu sebesar sampai dengan 435 miliar. Karena kita memang komit dan fokus untuk mendukung percepatan penyelesaian proyek. Jadi untuk masalah desain dan segala macam saya rasa mungkin agak sedikit tantangannya, tapi challenge untuk pembangunan bendungan mungkin ada di itu lahan itu, Mbak. Gitu. Jadi sejauh ini kayaknya tantangannya banyaknya di sosialisasi, pembebasan lahan, sama pendanaan ya Pak, balik lagi ya Pak. Tapi so far berarti selama tahun 2020 ini proyek-proyeknya masih bisa tertangani semua ya Pak? Nggak ada yang jadi terbengkalai gitu mungkin Pak, karena apalagi kondisi pandemi saat ini? Alhamdulillah Mbak, karena kita tetap komit ya untuk menjalani proyek ini, melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan harus tepat waktu. Makanya semua permasalahan lahan itu memang bukan di kita ya, maksudnya itu di pemerintah, tetapi kita ikut kontribusi membantu untuk percepatannya. Ini demi melancarkan proyek ini juga ya Pak, agar cepat selesai. Betul, semuanya. Nah Pak, ini dari tadi kan rame nih ya Pak, banyak yang seliweran lewat-lewat tuh saya lihat banyak yang masih muda-muda ya Pak pekerjanya ya. Ini kayaknya PT PP ikut ini nih, mendukung generasi muda untuk bisa berkarya di sini gitu Pak. Ini kayaknya emang pekerjanya milenial banyak Pak di sini ya Pak. Nah kalau Pak Apri sendiri gabung juga nggak nih Pak sama klubnya? Mungkin salah satunya Bapak ikutan aktif gitu Pak? Ya saya ikut yang goes Mbak. Oh gitu, saya kira Bapak dari tampilannya anak band nih Pak, yang band namanya.